Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih mengakses mikrotik. Oke, yang pertama ada metode akses mikrotik router OS teman-teman. Nah, mikrotik ini bisa diakses menggunakan keyboard, serial konsol, remote server telnet SSH, Winbox, FTP, AP, Quickset, dan Webpick, Mac Telnet, lokal, Winbox terminal ini. Nah, akses router port menggunakan Winbox teman-teman. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox teman-teman. Untuk aplikasi Winbox biasanya itu dipakai ketika kita menggunakan sistem operasi berbasis GUI teman-teman. Nah, sedangkan jika kalian menggunakan sistem operasi yang berbasis CLI, kalian harus menggunakan pihak ketiga. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa browsing bagaimana cara mengakses atau menggunakan Winbox di sistem operasi CLI. Nah, lanjut, antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Nah, kita harus mempunyai kabelan. Setelah itu, kabelan dicolokkan kepada port LAN di laptop kita, dan kabelan juga dicolokkan di mikrotiknya atau router boardnya ke Ethernet 2-nya teman-teman. Kenapa nggak di Ethernet 1? Nah, Ethernet 1 ini khusus untuk si internetnya teman-teman. Nah, kalian bisa mengakses mikrotik ini di Winbox ya. Bisa menggunakan MAC address dan IP address teman-teman. Oke, akses mikrotik atau akses virtual router mikrotik menggunakan VNet Lab dengan Winbox teman-teman. Nah, VNet Lab ini merupakan lab alat emulator jaringan paket teman-teman. Jadi semacam jika kalian ingin praktek mikrotik tapi tidak mempunyai real device-nya, kalian bisa menggunakan VNet Lab ini sebagai virtualnya teman-teman. Nah, yang pertama itu persiapkan environment VNet Lab yang sudah tersedia, perangkat virtual mikrotiknya. Yang kedua, persiapkan aplikasi Winbox-nya teman-teman. Yang ketiga, lakukan koneksi antara ISP dengan routernya. Dan yang terakhir, konekkan virtual mikrotiknya menggunakan Winbox teman-teman. Oke, lanjut. Ini merupakan tampilan dari Winbox teman-teman. Nah, di sini ada admin. Admin itu adalah usernya. Selanjutnya ada IP atau MAC address-nya teman-teman. Nah, lanjut di sini ada window atau redonya teman-teman. Di sini ada dashboard-nya. Di sini adalah area kerja dari si Winbox-nya. Dan yang terakhir ini adalah merupakan menu-menu di Winbox-nya teman-teman. Nah, ada webview teman-teman. Kalian bisa mengakses router board mikrotik ini menggunakan webview juga teman-teman. Jadi webview ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 teman-teman, dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IP versi 4 dan IP versi 6, support HTTP dan HTTPS teman-teman, sebagai alternatif Winbox teman-teman. Nah, jika kalian tidak ada Winbox, webview ini bisa dijadikan sebagai alternatif. Kenapa begitu? Karena tampilannya hampir sama dengan si Winbox teman-teman. Untuk akses router board via webview ini bisa dengan mengetikkan IP router pada browser, yaitu http:// IP router teman-teman. Oke, ada remote access telnet dan SSH. Remote access telnet dan SSH ini merupakan akses router via CLI. Nah,
digunakannya itu untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth, teman-teman. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet ini, maka bisa menggunakan aplikasi remote atau remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Nah, ada juga yang terakhir yaitu akses mikrotik menggunakan serial konsol. Jadi, fungsi dari serial konsol ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik, teman-teman. Nah, serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan add install. Remote via serial konsol membutuhkan yang namanya kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program Hyperterminal baud rate 115.200, data bits 8, parity non stop bits 1, dan flow control 0, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.